Dale Carnegie berkata, berbicara adalah sebuah perjalanan dengan sebuah tujuan, dan tujuan tersebut mesti dipetakan. Orang yang berangkat tanpa tujuan biasanya terakhir tanpa tujuan. Bab 11. Berbicara secara asertif. Komunikasi efektif memerlukan perencanaan. Pada umumnya, percakapan bisnis tidak direncanakan dan mengalir begitu saja. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus tahu perbedaan antara komunikasi yang ramah dan berbagi informasi secara efisien serta asertif. Jika merencanakan sebuah pembicaraan yang lebih formal untuk tujuan tertentu, pertama-tama Anda perlu dengan jelas mengidentifikasi tujuan tersebut di kepala Anda. Lalu, Anda perlu sebuah rencana untuk mewujudkannya dalam pertemuan langsung. Memang benar, beberapa orang dapat berpikir sambil jalan, tetapi ini pun karena mereka telah punya pemahaman yang jelas atas konteks dan target pribadi mereka. Akan tetapi, kita pada umumnya perlu merencanakan, dan ketika Anda melakukannya, berarti 3 poin kunci untuk dicamkan. Pertama, pastikan pesan Anda dimengerti. Kedua, Anda mesti tahu apa yang disampaikan kepada Anda. Bahkan, meski sang pembicara bukanlah seorang komunikator yang hebat. Kita akan berbicara lebih banyak tentang hal ini ketika membahas topik menyimak secara asertif. Ketiga, Anda perlu mempertahankan kendali percakapan. Pastikan poin-poin penting ini diperhatikan dan pertanyaan terkait diajukan secara efektif. Terakhir, semua ini harus dilakukan dalam kerangka waktu yang masuk akal. Dinamika komunikasi. Untuk memahami cara melaksanakan poin-poin di atas, kita perlu mencermati apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang berbicara kepada orang lain. Berbicara merupakan sebuah proses yang jauh lebih kreatif daripada yang Anda kira. Proses ini tidak hanya berupa pemahaman atas apa yang sedang dikatakan, tetapi juga menangkap motif pembicaraan, pesan-pesan tersirat tetapi tak terkatakan, dan ironi atau sarkasme yang dapat sama sekali bertentangan dengan makna eksplisit. Ringkasnya, kata-katanya, ada banyak hal terjadi ketika orang berusaha berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak ambigu, dan ada suara yang jelas, Anda dapat mempermudah orang lain memahami apa yang sebenarnya Anda pikirkan, rasakan, dan inginkan. Ini juga berguna baik Anda sedang berusaha memecahkan suatu masalah dengan salah seorang anggota tim, maupun mengungkapkan penghargaan atau keprihatinan. Merencanakan secara seksama cara Anda mengungkapkan diri mungkin perlu waktu, tetapi dalam jangka panjang, usaha ini sangat berguna. 5 perangkat percakapan. Riset menyimpulkan ada 5 perangkat utama yang dapat lawan bicara Anda gunakan untuk menciptakan kembali pengalaman Anda di kepala mereka. Semakin banyak elemen yang Anda berikan kepada mereka, semakin besar kemungkinan ciptaan ulang lawan bicara mendekati pesan yang Anda ingin sampaikan. Mari kita lihat perangkat tersebut satu persatu. Perangkat pertama, yaitu berpegangan pada fakta. Di mana apa yang Anda lihat, dengar, ataupun alami yang Anda ingin sampaikan kepada lawan bicara. Inilah pentingnya berpegangan pada fakta. Apa yang terjadi atau apa yang tidak terjadi, kapan terjadi atau kapan seharusnya terjadi. Lalu perangkat kedua adalah bagi perasaan yang ditimbulkan fakta tersebut di dalam diri Anda. Perasaan apa yang ditimbulkan fakta tersebut terhadap Anda? Yang jelas, dalam konteks bisnis, Anda hanya akan berurusan dengan sejumlah perasaan yang sangat terbatas. Anda mungkin merasa senang dengan apa yang telah terjadi, bergairah terhadap apa yang akan terjadi, atau kecewa terhadap sesuatu yang Anda duga akan terjadi, tetapi tidak. Lalu perangkat ketiga adalah bagi apa yang Anda alami. Apa penafsiran, keinginan, kebutuhan, memori, atau antisipasi Anda yang mendukung perasaan-perasaan tersebut? Sekali lagi, percakapan bisnis berbeda dari bersulang pada perkawinan anak perempuan Anda. Tidak perlu terbawa perasaan.
tetapi Anda dapat dan sebaiknya membagi sebagian dari apa yang Anda alami sebagai seorang pemimpin yang berurusan dengan banyak orang dan proyek. Jika perusahaan Anda mendapat masalah dengan alat pesan suara yang baru, misalnya, Anda dapat mengatakan bahwa penghemat yang diperoleh dari alat otomatis semacam itu sebenarnya tidak begitu signifikan. Lalu perangkat keempat adalah utarakan apa yang Anda inginkan. Tindakan, informasi, atau komitmen apa yang Anda inginkan sekarang. Inilah segmen kunci dari sebuah percakapan. Inilah yang selama ini Anda giring, dan disinilah Anda ingin menjadi seorang komunikator yang asertif dalam artian yang paling positif. Yang paling baik adalah sampaikan apa yang Anda ingin katakan dalam cara yang tidak terlalu formal. Strategi ini akan membuat lawan bicara berpikir sekarang, saatnya memperhatikan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan kalimat sederhana. Seperti, boleh saya menyumbang saran? Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatakannya. Bahkan, jika Anda selalu bertanya, bolehkah saya menyumbang saran? Secara refleks, anggota tim akan membuka telinga mereka. Selanjutnya, Anda dalam posisi yang bagus untuk memberikan arahan dalam konteks yang sangat positif, karena Anda sudah meminta izin untuk melakukannya. Perangkat terakhir adalah sisipkan kesimpulan berorientasi manfaat. Jangan lupa untuk selalu menyisipkan kesimpulan berorientasi manfaat bersama saran apapun yang Anda berikan. Urutannya dapat seperti berikut, yaitu seperti saya senang mendengar Anda mampu menyelesaikan transaksi penjualan tersebut lewat telepon. Jauh lebih efisien dengan cara tersebut dibandingkan bertemu langsung. Boleh saya menyumbang saran? Jika tampaknya klien ingin melakukan transaksi secara langsung, tanyakan apa pendapat Anda melakukannya via telepon. Asalkan tentu saja relasi Anda dengan klien sudah cukup akrab. Jika Anda dapat melakukannya, komisi Anda akan meningkat karena Anda berhasil menjual lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Kelima, perangkat percakapan asertif dapat sangat efektif, tetapi bukan satu-satunya yang diperlukan dalam komunikasi bisnis atau satu yang berhasil. Meminta konfirmasi bahwa apa yang Anda katakan telah jelas dimengerti selalu sebuah ide yang baik. Juga ide yang bagus menanyakan secara diplomatis, apakah ada ganjalan atau keberatan. Faktanya, keberatan semacam itu hampir selalu ada, namun tak akan mengemuka kecuali Anda menanyakannya. Pertanyaan adalah pertanda bagus. Ketika berbicara, Anda dapat berusaha menjawab keberatan apapun di muka dengan menambahkan informasi yang akan membuat pesan Anda lebih dimengerti. Begitupun, ketika orang lain berbicara, Anda sebaiknya mengajukan pertanyaan untuk mengetahui konteks pemikiran mereka. Jika tidak ada pertanyaan dari Anda maupun lawan bicara, kemungkinan besar komunikasi yang terjadi jauh dari ideal. Poin ini sangat penting. Ketika manajer menaiki tangga korporat menjadi pejabat senior, mudah sekali mereka percaya bahwa semua orang mengagumi dan setuju dengan mereka. Idealnya memang begitu, tetapi bisa juga ini terjadi karena anggota tim takut mengutarakan pikiran mereka. Sebagai pemimpin, Anda sebaiknya berasumsi semua orang punya sesuatu yang ditanyakan atau menambah apa yang sudah Anda sampaikan. Jika sampai tidak mengetahui opini, sebaiknya Anda berasumsi bahwa Anda belum berhasil menyelesaikan percakapan. Dalam pengertian ini, pembicaraan bisnis yang asertif seperti telepon penjualan, kecuali keberatan pelanggan dibawa ke permukaan, penyesalan pembeli hampir akan selalu ada dan kemungkinan akan terjadi lagi sesuatu yang negatif. Jadi, jangan biarkan ego Anda meyakinkan Anda bahwa semuanya sudah dimengerti dan diterima. Bahkan Anda harus berasumsi sebaliknya. Menulis dan berbagi gagasan penting.
Jika menurut Anda percakapan telah masuk ke inti permasalahan, luangkan waktu untuk mencatat apa saja yang muncul dan kiriman lewat email ke pihak-pihak terkait. Yang mengejutkan, cara ini cenderung lebih penting untuk pertemuan-pertemuan yang terjadi di sekitar pendingin air daripada pertemuan resmi di ruang rapat. Seringkali, keputusan maha penting diambil secara spontan dan tanpa ribut-ribut. Gagasan baru dapat dilempar, bibit dapat ditanam, dan jika dirawat dengan baik dapat berkembang menjadi proyek-proyek penting. Menulis pesan email dalam konteks adalah salah satu cara memaksimalkan kegunaan teknologi informasi terbaru. Email adalah salah satu cara untuk membuat dan mengedarkan memo secara cepat. Meski tidak harus selalu penting, sesekali mungkin saja iya. Masih ada keuntungan lain. Email Anda dapat memberi atau meminta kejelasan lebih lanjut. Dengan kata lain, apakah ini yang sudah kita bahas dan sepakati bersama? Dalam menuliskan pikiran-pikiran Anda mungkin mengenali pertanyaan atau sesuatu yang terlewat di dalam percakapan sebelumnya. Mengatasi konflik secara konstruktif. Bahkan, meski Anda sudah menggunakan semua perangkat dan teknik yang sudah kita bahas, kadang percakapan berubah menjadi konfrontasi dan konflik. Mari kita hadapi realitas ini secara lugas dan sekali lagi mencermati apa sebenarnya asertif sikap. Kata assert menurut salah satu kamus berarti menyatakan atau menyebutnya secara jelas. Ini harus selalu menjadi tujuan Anda. Sikap asertif bukan berarti menang, tidak berarti mencetak lebih banyak angka dalam sebuah percakapan. Jika orang berdebat dengan Anda atau bahkan sampai marah, tetaplah tenang dan bersikap asertif. Pada saat Anda melakukannya, berikut pola bagian yang dapat Anda pakai sebagai pemandu. Pertama, akui apa yang dikatakan dengan menunjukkan suatu pemahaman atas posisi lawan bicara. Atau cukup mengulangi kalimatnya seperti telah kita bahas. Di dalam konteks sebuah percakapan yang memanas, inilah cara yang sopan untuk mengatakannya. Ya, saya sudah mendengar Anda. Kemudian, sampaikan sudut pandang Anda dengan jelas dan ringkas dengan sedikit bukti pendukung. Akan tetapi, hati-hati. Jangan sampai menyajikan terlalu banyak bukti pendukung, karena Anda tidak ingin dianggap seperti sedang berargumen di depan pengadilan. Kemudian, sampaikan dengan jelas apa yang Anda inginkan terjadi selanjutnya. Beginilah salah satu cara membawa maju diskusi daripada meneruskan pertarungan atau isu yang sama. Memang, sesekali argumen yang sangat keras dari Anda akan mendatangkan hasil yang positif. Akan tetapi, ada pula saat di mana argumen seperti itu tidak mendatangkan hasil sama sekali, khususnya dengan orang yang sama sekali tidak ingin mendengar. Kadang, orang-orang ini adalah bawahan, namun sering Anda menghadapi tembok manajemen senior. Jika seperti itu masalahnya, sebaiknya Anda setuju dengan keputusan manajemen senior, tetapi tetap harus mengutarakan keberatan dan alasannya secara jelas. Jika menurut Anda benar, katakan, beri anggota tim Anda kebebasan yang sama. Selalu bersikap terbukalah terhadap kemungkinan bahwa seseorang tidak sepakat dengan Anda sebenarnya. Jika memang seperti itu kenyataannya, akui fakta tersebut dengan jantan. Puncaknya, harus dicamkan bahwa bahasa yang kasar tidak boleh menjadi bagian dari komunikasi asertif. Penyebabnya lebih cenderung masalah moralitas daripada sifat alami manusia. Jika kata-kata tertentu sampai terlibat di dalam sebuah percakapan, khususnya dengan nada suara marah, kata-kata tersebut akan menjadi kata-kata yang panas. Satu-satunya kata yang benar-benar terdengar oleh lawan bicara dalam konteks ini, bahasa kasar sebenarnya sangat merusak isi pesan Anda. Dan tentu saja bagi banyak orang, benar-benar tidak dapat diterima atau bahkan merupakan sebuah serangan. Daripada langsung bereaksi dan mengatakan sesuatu yang akan Anda sesali kemudian, lebih baik mundur selangkah dan tunda reaksi Anda. Komunikasi
dalam rapat dan presentasi. Di dalam perusahaan manapun, rapat adalah salah satu bagian vital tugas pekerjaan dan aliran informasi. Rapat adalah sarana mengumpulkan sumber daya dari banyak sumber dan mengarahkannya ke tujuan bersama. Akan tetapi, rapat pada umumnya tidak disukai. Sebagian orang merasa rapat tidak ada gunanya, membosankan, membuang waktu, hambar, dan tidak nyaman. Sebagai seorang pemimpin, tantangan bagi Anda adalah mematahkan persepsi ini dan mengefektifkan rapat-rapat Anda. Layaknya bentuk komunikasi penting yang lain, rapat sebaiknya direncanakan jauh-jauh hari, diarahkan secara hati-hati selama prosesnya, dan dikaji setelah selesai untuk apa yang sudah berjalan bagus dan apa yang perlu ditingkatkan. Sebenarnya, rapat adalah bentuk paling penting percakapan terkendali di dalam konteks bisnis. Jika Anda memperoleh reputasi karena berhasil menyelenggarakan rapat yang menentukan dan efektif, anggota tim Anda akan menghargai efisiensi ini dan akan mempersiapkan diri dengan baik sehingga kontribusi mereka didengar. Pada saat yang sama, atasan Anda akan memperhatikan prestasi Anda di area yang sulit ini. Dale Carnegie berkata, inilah salah satu fakta paling mendasar dalam psikolog manusia. Kita tersanjung oleh perhatian yang diberikan orang lain. Kita jadi merasa istimewa. Kita ingin berada di tengah-tengah orang yang menunjukkan rasa tertarik kepada kita. Kita tidak ingin berpisah dengan mereka. Kita juga cenderung membalas ketertarikan mereka dengan menunjukkan ketertarikan terhadap mereka. Bab 12. Menyimak secara asertif. Mematuhi aturan berbicara. Tidak ada analogi yang sempurna, tetapi ada satu yang sangat baik untuk secara akurat dan tepat menjelaskan apa yang terjadi ketika orang berbicara dan menyimak. Analogi tersebut adalah komunikasi antara manusia dan mengemudikan mobil di jalan. Hampir pasti, Anda belum pernah bertemu sebagian besar orang yang ada di dalam mobil di sekitar Anda. Tetapi ketika mobil Anda berhenti di lampu merah, semua orang ikut berhenti. Sesuai aturan lalu lintas, mobil di kanan berhak menyalip dan umumnya orang menghormatinya. Mereka membiarkan mobil yang ada di kanan masuk perempatan terlebih dahulu. Kadang orang bahkan melambai untuk menyuruh sang pengemudi maju dan biasanya pengemudi tersebut membalas lambaian sebagai ucapan terima kasih. Beginilah mekanismenya. Setelah mengemudi cukup lama, mereka memahami berbagai aturan serta mematuhinya. Tentu saja ada pengecualian. Beberapa orang ngebut, yang lain terlalu pelan. Di lampu merah, orang tidak diberi hak melaju terlebih dahulu. Dan yang lain main terobos perempatan tanpa berhenti. Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Ada hukuman atas perilaku semacam itu. Ada tilang dan pembukaan SIM. Belum lagi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa. Meski analogi rambu berhenti dan lampu lalu lintas agak sumir, percakapan pada dasarnya hampir sama prosesnya. Anda mungkin tidak mengenal lawan bicara Anda, tetapi pengalaman mengajarkan kepada Anda, ada giliran Anda menyimak dan ada giliran Anda berbicara. Tidak ada rambu berhenti secara fisik untuk memadai tempat-tempat ini, tetapi Anda tahu cara mengenali dan menghormatinya. Seperti perempatan yang semrawut dan padat, percakapan yang melibatkan beberapa orang mengharuskan setiap orang meningkatkan kesadaran mereka. Bahkan, meski ada 4, 1, atau 5 orang yang sedang berbicara, segalanya akan lancar jika mereka semua mematuhi aturan. Berikutnya yaitu tentang menyimak dengan empati. Kita semua ingin berbicara dan ingin disimak. Akan tetapi, tahukah Anda apa itu menyimak? Benar-benar menyimak? Menyimak bukan hanya mendengarkan kata-kata. Menyimak adalah benar-benar memahami pesan lawan bicara, juga kondisi dan perasaan mereka. Inilah arti empati, dan empati merupakan elemen dasar menyimak secara asertif. Empati artinya memahami orang dengan begitu baiknya, sehingga minimal untuk saat itu Anda mengalami perasaan mereka.
Empati merupakan menyimak secara intens dan menempatkan diri pada posisi mereka sedekat mungkin sehingga Anda mengalami situasi yang dialami lawan bicara, pikiran, dan emosinya. Sahabat karib melakukannya, dokter yang baik melakukannya, dan para pemimpin yang baik juga melakukannya. Menyimak secara asertif dengan empati menunjukkan bahwa Anda peduli dan memahami orang lain. Ketika merasakan hal ini, mereka biasanya akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan Anda. Mereka akan mempercayai Anda dan lebih terbuka. Jika merasa Anda telah salah mengerti, mereka tidak keberatan untuk mengoreksi apa yang Anda tangkap. Alhasil, Anda akan memperoleh makna dari apa yang dikatakan secara lebih jelas dan lebih akurat. Ringkasnya, menyimak yang secara asertif membantu Anda lebih memahami anggota tim Anda. Menyimak secara asertif menerobos basa-basi percakapan dan mengungkapkannya pada apa yang sebenarnya ada di pikiran orang-orang. Sebagai seorang penyimak yang asertif, Anda mampu mengarahkan percakapan ke topik penting tanpa perlu melakukannya secara formal. Karena tahu aman untuk membahas topik-topik ini, pembicara dapat mengungkapkan perasaan sejati mereka. Menyimak secara asertif bukan hanya sebuah alat yang berguna di dalam berbisnis, tetapi juga sikap tulus untuk peduli dalam berhubungan dengan sesama. Hambatan percakapan yang harus dihindari. Menyimak secara asertif seperti telah kita bahas, didasarkan pada keinginan untuk mengetahui lawan bicara. Akan tetapi, keberhasilan usaha tersebut juga ditentukan oleh keberhasilan menghindari jumlah hambatan yang sangat umum dalam percakapan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu hindari terus-menerus membanding-bandingkan diri Anda dengan lawan bicara. Umumnya, orang tidak menunjukkan dan mengucapkannya, tetapi ketika orang lain sedang berbicara, pikiran mereka penuh dengan kalimat seperti, "Apakah saya lebih pandai daripada orang ini? Apakah kehidupan saya lebih sulit dibanding kehidupan orang ini?" Atau khususnya, "Saya tidak sabar menunggu orang ini berhenti ngoceh, sehingga saya dapat menceritakan anekdot saya sendiri. Dijamin lebih menarik dari apa yang sekarang sedang saya dengar." Kecenderungan terakhir yaitu sangat signifikan. Setelah menyadarinya, Anda akan terpesona dengan betapa seringnya hal tersebut muncul di kepala Anda dan percakapan yang sedang Anda lakukan. Zig Ziglar menyebutnya bermain menang-menangan. Ini adalah dorongan untuk segera mengalahkan cerita lawan bicara. Orang bercerita, "Pesawat saya tertunda 2 jam di Chicago." Dan Anda dengan segera menyambar, "Saya tertunda di Denver 3 jam. Katanya, lengan saya patah dan apa Anda membatin kaki saya patah?" Ceritanya pada Anda, "Saya mendapat ikan besar," dan Anda langsung memindai memori Anda tentang ikan terbesar yang pernah Anda tangkap. Atau ikan yang pernah kakak ipar Anda tangkap. Asalkan benar-benar besar. Ini yang disebut dengan bermain. Siapa lebih hebat? Permainan itu begitu umumnya, sehingga Anda langsung tahu dan pasti mengerti mengapa kecenderungan tersebut adalah musuh maut menyimak secara asertif. Hindari membaca pikiran. Hambatan kedua adalah berusaha membaca apa yang sebenarnya difikirkan lawan bicara, yang bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Ketika seseorang berkata, "Saya suka bekerja di sini," Anda menafsirkan, ia tidak suka bekerja di sini, tetapi bilang suka karena takut kehilangan pekerjaan. Ini membaca pikiran, bukan menyimak. Sekali lagi, membaca pikiran adalah berkonsentrasi pada kekuatan penafsiran Anda sendiri daripada menyimak apa yang dikatakan lawan bicara. Untuk sesaat setidaknya sampai mereka benar-benar membuktikannya. Hambatan ketiga dalam menyimak secara asertif disebut filtering. Pada dasarnya, filtering adalah membuka telinga lebar-lebar ketika mendengar sesuatu yang menarik, minat Anda atau yang Anda setujui, dan menutupnya rapat-rapat untuk hal sebaliknya. Inti semua percakapan, baik bisnis maupun pribadi, adalah
membangun suasana akrab atau kesamaan minat dengan lawan bicara. Jika suasana kesamaan minat atau persetujuan tidak timbul, ada kecenderungan untuk mengurangi apa yang seseorang katakan. Selain itu, jika si pembicara mengisyaratkan minat pada suatu yang sama sekali tidak menarik bagi Anda mungkin bahkan akan mengabaikan sama sekali. Ketika seseorang mengatakan kepada Anda ia menonton NASCAR setiap akhir pekan dan mempunyai seekor anjing ras, Anda mungkin mengecilkan nilai gagasan bagi bisnis Anda hanya karena Anda bukan seorang penggemar NASCAR dan lebih suka kucing daripada anjing. Orang ini mungkin saja punya ide brilian tentang strategi pemasaran, tetapi Anda takkan pernah mengetahuinya. Respon penyimak yang buruk. Selain menyimak, Anda juga mesti merespon mengapa, agar Anda dapat menyimak lebih banyak. Tentu saja, bahkan penyimak yang buruk pun merespon dengan satu cara atau lainnya, tetapi ada sebuah spektrum respon yang luas. Dari permusuhan langsung sampai empati sejati, sekarang mari kita sekilas melihat spektrum tersebut dari bawah sampai ke atas, dari sama sekali tidak peduli sampai niat tulus untuk menyimak secara asertif. Di dasar skala menyimak, kita temukan orang yang tidak hanya menginginkan perubahan topik, tetapi juga maju dan mengubahnya sendiri. Seseorang berkata, "Menurut saya sebaiknya mengurangi rapat pada hari Jumat." Dan sang penyimak menjawab, "Maths memang dahsyat. Satu tingkat di atas orang ini adalah saya lebih tahu." Pembicara mengatakan, "Komputer saya terganggu," dan Anda menjawab, "Ah, masa? Nanti saya periksa kalau ada waktu." Sering menyimak akan menambahkan sesuatu seperti, "Makanya baca buku petunjuk," atau "Dasar gagap teknologi." Selanjutnya adalah respon menasehati, yang merupakan bentuk penghakiman yang tidak terlalu normal atau tidak terlalu bermoral. Seorang kolega mengatakan bahwa ia takut meminta kenaikan gaji. Bukannya merespon apa yang ingin Anda dengar, malah Anda menyuruh menulis memo kepada bos. Atau dengan nada sama, Anda dapat mengecilkan perasaannya di balik kedok dukungan. Anda mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Ah, semua orang takut meminta uang lebih." Anda tidak perlu ikut-ikutan takut. Dengan kata lain, saya tidak peduli. Sekali lagi, sebagian besar dari kita bersalah atas sejumlah respon yang tidak empatik tersebut. Jika hanya terjadi sesekali mungkin tidak masalah, tetapi ketidakmampuan menyimak dengan baik tampaknya menjadi kebiasaan. Kita menjadi biasa mengubah topik atau menasehati. Tentunya, cara terbaik untuk mengakhiri sesuatu kebiasaan buruk adalah bukan dengan menekannya, melainkan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Jadi, mari kita naikkan skala respon menyimak kita ke opsi yang positif dan asertif. Opsi menyimak asertif positif. Opsi yang pertama adalah mengoreksi semua asumsi bahwa kita memahami pikiran, perasaan, atau kondisi tertentu lawan bicara. Anda mungkin saja mendengar sebagian dari apa yang dikatakan atau disyaratkan. Namun, sebelumnya, semuanya akan sebaliknya Anda menarik kesimpulan di kepala Anda. Jika mengetahui hal ini, sang pembicara akan berhenti berbicara karena pemahaman terbatas sering merupakan sebuah proses bawah sadar di kepala. Penting bagi Anda untuk berlatih mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan pengembangan. Bahkan, meski Anda menganggap hal tersebut tidak perlu, jangan berasumsi bahwa Anda sudah mendengar semua yang Anda perlu tahu. Malah asumsikan sebaliknya. Di atas tingkatan respon, ketika mulai mendekati menyimak asertif yang sebenarnya, sekarang Anda merespon dengan empati yang tulus. Anda benar-benar menempatkan diri di posisi lawan bicara. Komentar Anda mencerminkan apa yang telah disampaikan pembicara kepada Anda. Selama menyimak, Anda berkomentar singkat dan akurat. Anda mengulangi dan memantulkan kembali apa yang Anda dengar, tetapi dalam kata-kata Anda sendiri dengan penuh rasa hormat dan alami. Alhasil, pembicara tahu Anda menyimak dengan seksama dan peduli dengan apa yang Anda dengar. Apa yang kita katakan adalah cerminan keterampilan kita dalam menyimak.
Semua ini membutuhkan keterampilan sejati dan teknik tertentu. Memberikan masukan konstruktif. Setelah makin berpengalaman dan mahir dalam menyimak secara asertif, Anda akan sampai pada tingkat respon yang benar-benar. Di sini, sesuatu yang benar-benar menakjubkan akan terjadi. Anda sering dapat mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang sebelum mereka sendiri mengetahuinya. Bahkan, Anda dapat membantu mereka mencapai tingkatan pemahaman seperti itu lewat pertanyaan yang Anda ajukan. Umumnya, mereka akan menghargai masukan diri Anda dan menerima penafsiran serta analisis Anda. Sebagai seorang penyimak asertif, Anda akan tahu kapan saat yang tepat untuk menyampaikan gagasan Anda dengan cara seperti ini. Memang bukan sesuatu yang Anda ingin segera lakukan. Jika Anda memberikan penafsiran Anda terlalu cepat, penafsiran tersebut akan terlihat terlalu pribadi, kritis, atau dini. Jadi sekali lagi, sikap tentatif adalah kebijaksanaan. Kalimat seperti ini sekedar ingin tahu, kalau-kalau, atau bagi saya kedengarannya seperti dapat sangat berguna. Penyimak yang secara tulus asertif sering membagi apa yang mereka ketahui yang bukan hanya berguna tetapi juga mengubah kehidupan secara positif. Dale Carnegie tak diragukan adalah penyimak seperti itu. Dan perangkat serta teknik yang ia kuasai telah disebarluaskan ke seluruh dunia lewat buku dan program-program pelatihan karyanya. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Anda dapat mencapai tingkatan seperti itu dalam penguasaan people skill? Jangan khawatir, tidak ada satupun dari apa yang berhasil diraih Dale Carnegie berada di luar jangkauan Anda, khususnya menyimak dan komunikasi asertif. Teknik menyimak tambahan. Jadi, untuk melengkapi bab ini, mari kita ringkas beberapa poin penting topik ini. Poin-poin tersebut adalah teknik dasar menyimak yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan keterampilan Anda berkomunikasi secara asertif. Ajukan pertanyaan dan klarifikasi atas apa yang tidak sepenuhnya Anda pahami. Meminta orang menjelaskan perasaan mereka membuat mereka lebih terbuka dan dapat membantu dalam membimbing mereka ke pemahaman yang lebih baik. Pastikan Anda mengerti apa yang Anda dengar sebelum bereaksi terhadap apa yang dikatakan. Ingat, Anda dan lawan bicara bisa saja tidak menyadari proses filtering subjektif yang terjadi di dalam kalimat Anda. Jadi, jangan lupa meminta klarifikasi meski Anda menganggap hal tersebut tidak perlu. Ketahui bahwa interupsi, nasihat, dan pertanyaan yang menghakimi adalah hambatan dalam menyimak secara asertif. Di dalam konteks persahabatan atau percakapan pribadi, menyampaikan secara prinsip dengan apa yang baru saja Anda dengar dapat diterima. Akan tetapi, di dalam percakapan bisnis, tindakan ini dapat mengganggu dan kebiasaannya adalah salah satu contoh permainan siapa lebih hebat. Jika tanpa sadar Anda berkata, itu mengingatkan saya ketika tolak godaan untuk melanjutkannya. Terakhir, tentang ketulusan adalah kuncinya. Di mana dalam situasi apapun, ketulusan adalah elemen yang paling penting dalam sebuah komunikasi antar manusia, baik sebagai pembicara maupun menyimak. Umumnya, orang dapat menerima gaya penyimak apapun asalkan perhatian Anda benar-benar ada dan diarahkan kepada mereka. Sebagai seorang yang penyimak asertif, Anda mesti belajar memvalidasi pengalaman setiap orang. Apapun keyakinan atau kepercayaan Anda, bukan berarti Anda harus setuju dengan semua orang. Tidak berarti Anda harus mendengar dan menerima kesan-kesan mereka. Sama sekali tidak bereaksi dan hanya memperhatikan apa yang dikatakan kepada Anda. Inilah salah satu people skill yang mutlak penting bagi semua pemimpin. Pada titik tertentu di tengah suatu percakapan, setelah kepercayaan terbangun mantap, Anda dapat mengatakan bahwa pengalaman pribadi Anda atau orang lain membuat Anda menarik kesimpulan yang berbeda. Akan tetapi, bahkan sambil melakukannya, Anda perlu mengisyaratkan bahwa Anda menyimak pengalaman pembicara dan bahwa keyakinan Anda berasal dari hal tersebut.
Jangan merasa Anda harus menjelaskan secara panjang lebar posisi Anda. Bahkan, jika diminta pun, sebaiknya katakan bahwa hal tersebut dapat disampaikan lain waktu. Bahwa saat ini Anda lebih tertarik menyimak apa yang hendak disampaikan anggota tim. Yang sering terjadi adalah ketika orang anggota muda meminta manajer mengambil alih pembicaraan, yang sebenarnya dilakukannya adalah mundur dan menghindari pertanyaan atas apa yang benar-benar ingin disampaikannya. Jangan makan umpan ini, bahkan meski tampaknya orang tersebut benar-benar ingin Anda berbicara. Menyimak secara asertif dapat menjadi sebuah faktor yang mengubah hubungan antar manusia atau antar seorang pemimpin dan seorang anggota tim. Orang yang pernah merasa terancam atau dikecilkan dapat merasa mereka benar-benar unik dan berharga, mungkin untuk kali pertamanya. Jika konflik tersebut terjadi, menyimak secara asertif dapat menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sebagai kolega, manusia, dan bahkan calon teman. Karena pada dasarnya, masyarakat tidak mengajarkan keterampilan menyimak secara asertif kepada kita. Kita cenderung lebih terbiasa dengan model debat konfrontatif dan adu argumen daripada model menyimak secara seksama satu sama lain dan sampai pada rasa saling memahami dan menghormati. Paradigma kita adalah ide yang paling baik menang, bukan setiap orang punya sesuatu untuk diberikan demi solusi yang paling baik, yang mungkin belum pernah terfikirkan sampai saat ini. Penting diingat bahwa model konfrontatif dan menyimak asertif sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Yang membedakan hanya pendekatan yang digunakan. Akan tetapi, dalam konteks people skill, pendekatan peran tidak diragukan lagi akan membuat seseorang merasa ditinggalkan dan dapat menyemai bibit konflik di masa mendatang. Dale Carnegie berkata, imbalan, pengakuan, pujian tidak penting sebagaimana Anda melakukannya. Yang penting adalah Anda melakukannya lagi dan lagi. Uang bukan satu-satunya imbalan yang efektif atau bahkan yang paling efektif. Ganjaran prestasi luar biasa dorongan peserta karyawan. Lakukan dengan cara yang dihargai orang-orang. Bab 13. Ambisi asertif. Dalam ambisi asertif terdapat imbalan eksternal. Anda mungkin sudah tahu, misalnya, bahwa di dalam laboratorium, binatang percobaan dapat mempelajari berbagai tugas rumit ketika diganjar dengan sepotong kue kacang atau sereal untuk sarapan. Begitu juga, mahasiswa dijanjikan nilai A jika bagus karyanya. Dan wiraniaga memperoleh komisi lebih banyak jika berhasil menjual lebih banyak. Tampaknya hal ini membuktikan bahwa imbalan eksternal mendorong peningkatan kinerja, seperti hukum alam sederhana tentang sifat manusia. Disitulah masalahnya, begitu sederhana, juga keliru. Sebuah lembaga riset yang sedang berkembang menyimpulkan bahwa manfaat imbalan tradisional tidaklah sebesar kelihatannya. Yang menarik, psikolog sosial juga menyimpulkan bahwa imbalan eksternal bahkan dapat menurunkan tingkat kinerja. Kesimpulan ini benar-benar jangka panjang, khususnya ketika pekerjaan tersebut melibatkan pemikiran kreatif atau menggali ide-ide baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketertarikan intrinsik pada suatu proyek umumnya merosot ketika seseorang dijanjikan imbalan eksternal karena melaksanakannya. Jika imbalan eksternal seperti uang, pujian atau naik gaji adalah alasan Anda melakukan suatu aktivitas tersebut akan jadi terasa berkurang maknanya. Implikasi riset ini sungguh mengejutkan. Hasil riset tersebut menyiratkan bahwa premis dasar tentang kinerja dan imbalan di dalam lingkungan perusahaan mungkin malah menghambat peningkatan dan prestasi puncak. Fakta bahwa imbalan dapat menghasilkan efek yang kontraproduktif didasarkan atas berbagai studi.
Ketika salah satu penelitian meminta sekelompok mahasiswa membuat plot film khayalan, mahasiswa yang dikontrak dengan bayaran tertentu mengalami lebih banyak kesulitan. Di dalam riset sejenis, sekelompok mahasiswa menulis kreatif diminta menulis puisi. Beberapa di antara mereka diberi daftar alasan eksternal untuk menulis, seperti guru yang mengesankan, sedikit uang atau rekomendasi ke pascasarjana. Yang lain diberi daftar alasan intrinsik, kenikmatan bermain kata, kepuasan dari ekspresi diri, dan lain sebagainya. Pada akhir studi, hasilnya sangat jelas. Mahasiswa yang diberi alasan eksternal tidak hanya lebih kurang kreatif dibanding yang lain, tetapi juga mengalami penurunan produktivitas yang sangat drastis. Imbalan sepertinya dapat menimbulkan efek negatif seperti ini, khususnya di dalam tugas-tugas kreatif, termasuk pemecahan masalah tingkat tinggi. Temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi komplektivitas sebuah aktivitas, semakin parah kerusakannya akibat imbalan eksternal. Riset tersebut menggugat keyakinan tradisional bahwa uang adalah salah satu cara yang efektif dan bahkan perlu untuk memotivasi orang. Riset tersebut juga menantang asumsi bahwa sasaran apapun menjadi lebih mudah dicapai jika ada imbalannya. Apakah logika di balik temuan-temuan ini dan apa yang disampaikan temuan-temuan tersebut kepada kita tentang bagaimana sebaiknya memotivasi ambisi? Mengapa imbalan ekstrinsik tidak efektif? Pertama, imbalan mendorong orang untuk berfokus secara sempit pada tugas saja, menyelesaikan secepat mungkin, dan kurang berani mengambil risiko. Jika merasa tugas inilah yang harus Anda selesaikan untuk mendapatkan imbalannya, Anda akan menjadi kurang kreatif, kurang antusias, dan kurang termotivasi. Kedua, orang akan mulai melihat diri mereka dikendalikan oleh imbalan. Mereka merasa tidak lagi berkuasa dan ini dapat mempengaruhi kinerja mereka. Karena pengalaman termotivasi secara pribadi dibatasi, ambisi Anda juga akan berkurang. Terakhir, imbalan eksternal dapat mengerus minat intrinsik. Orang yang menganggap diri mereka bekerja demi uang, persetujuan atau keberhasilan berkompetisi merasa tugas-tugas mereka berkurang nikmatnya, dan oleh karena itu tidak mengerjakannya dengan baik. Uang dapat efektif untuk membeli motivasi intrinsik terhadap sebuah aktivitas dalam jangka panjang. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa berusaha mengalahkan orang lain memiliki efek yang sama. Orang yang berkompetisi menyelesaikan sebuah teka-teki dengan cepat lebih cenderung berhenti melakukan permainan tersebut begitu eksperimen usai dibanding mereka yang tidak berkompetisi. Akan tetapi, ada kesepakatan umum bahwa tidak semua imbalan memiliki efek yang sama. Menawarkan biaya kos atas partisipasi di dalam sebuah eksperimen biasanya tidak mengurangi motivasi intrinsik, akan tetapi muncul masalah ketika imbalan tersebut didasarkan atas dilaksanakannya sebuah tugas tertentu atau tercapainya prestasi tertentu. Jadi, kuncinya ada pada bagaimana suatu imbalan dialami. Jika merasa Anda bekerja untuk memperoleh sesuatu, Anda mungkin tidak lagi menganggap aktivitas tersebut nyaman dilakukan. Tugas apapun, senikmat apapun pada awalnya akan berkurang nilainya ketika diberikan sebagai sebuah sarana daripada sebagai sebuah tujuan. Pujian sebagai alat kontrol. Prinsip yang dibahas di sini tidak terbatas pada uang atau bentuk-bentuk imbalan secara fisik lainnya. Ketika pujian atau masukan verbal positif mulai dialami sebagai alat kontrol, efeknya terhadap motivasi dapat sama dengan efek imbalan finansial. Sebuah studi atas karyawan perusahaan menemukan bahwa mereka yang dipuji, bagus, Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan. Tidak lebih termotivasi dibanding mereka yang hanya menerima masukan kuantitatif. Ada perbedaan antara mengatakan, saya memberikan imbalan ini karena saya pribadi, saya mengakui dan menghargai karya Anda. Dan Anda mendapat imbalan ini karena berhasil memenuhi harapan-harapan tertentu. Yang pertama adalah sebuah interaksi personal, manusiawi. Itu salah satu contoh people skill dalam bersikap asertif.
Yang pertama, memantik ambisi asertif, baik kepada orang yang diajak bicara maupun yang mengatakannya. Dampak negatif imbalan terhadap motivasi dapat diminimalkan dengan mengecilkan signifikansi imbalan tersebut. Dan dengan tidak berusaha menggunakannya sebagai alat kontrol, Anda tidak dapat memaksakan ambisi atau motivasi, tetapi dapat menciptakan sebuah lingkungan di mana kualitas-kualitas semacam itu dapat membentuk akar dan bersemi. Definisi ambisi. Sebenarnya, apa yang membuat impian-impian tersebut berbeda antara orang? Mimpi adalah pengalaman subjektif. Dan begitu pula ambisi yang menggerakkan kita ke arah mimpi tersebut. Mimpi dapat sangat beragam bentuknya karena ada berbagai jenis manusia di dalam sebuah keluarga, perusahaan, atau bahkan dunia. Begitu juga perasaan yang bertentangan dengan ambisi bersifat subjektif dan individu. Akan tetapi di sini kita akan mengidentifikasi perasaan-perasaan tersebut dengan satu kata. Kemudian, kita akan melihat lebih dekat apa arti kata tersebut untuk meminimalkan efeknya terhadap kehidupan kita. Bagi seorang pemimpin yang bekerja dengan sebuah tim yang terdiri atas berbagai jenis orang, sangat penting untuk menangkap beragam makna kata ini. Untuk mengetahui bagaimana makna-makna tersebut menampilkan diri di dalam anggota tim Anda, dan bekerja secara konsisten untuk menghilangkannya. Apakah satu kata tersebut yang merupakan lawan ambisi asertif? Satu kata yang selalu menghambat motivasi dan prestasi di dalam lingkungan bisnis? Kata tersebut adalah ketakutan. Mengatasi ketakutan. Sebagai seorang pemimpin, Anda mungkin memperhatikan bahwa ada dasarnya ada dua kategori karyawan. Ada orang yang mampu melakukan beberapa pekerjaan dengan baik dan berpotensi menapaki anak tangga perusahaan dari berbagai arah. Seorang anggota tim mungkin sangat mahir dalam menjual, misalnya, dan juga sangat cakap dalam urusan sumber daya manusia serta layanan pelanggan. Meski erat berhubungan, bidang-bidang tersebut sangat jauh berbeda dalam beberapa hal. Selanjutnya, ada anggota tim yang dapat kita sebut spesialis. Kebalikan dari generalis yang baru saja kita bahas. Mereka adalah orang-orang yang sangat mahir dalam akuntansi, misalnya, tetapi sama sekali tidak nyaman melakukan hal lain. Mereka menyukai perasaan menguasai dan mengendalikan yang datang dari mengerjakan spesialisasi mereka. Mereka dapat merupakan orang yang sangat ambisius. Setiap ambisi mereka mengikuti jalur spesifik di dalam organisasi. Seorang akuntan yang cakap dapat menjadi seseorang kepala bagian keuangan yang hebat, tetapi sama sekali tidak berguna bagi siapa-siapa jika ditempatkan di bagian sumber daya manusia. Ringkasnya adalah orang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Mereka yang hebat dalam satu bidang dan mereka yang bagus dalam banyak bidang. Meski tidak benar-benar menonjol di dalam salah satu bidang pun, seorang pemimpin yang baik sebaiknya tidak pernah menganggap beberapa individu sama sekali tidak mampu berbuat apapun. Setiap orang punya kelebihan, sayangnya tidak semua dari kita mengetahui apakah kelebihan tersebut, baik di dalam diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Setelah sekian lama, hanya sedikit dari kita yang mampu memanfaatkan potensi kelebihan sejati kita secara maksimal. Penyebabnya mungkin kurangnya pemahaman diri, kurangnya fokus pada siapa Anda sebenarnya, atau kurangnya kesadaran atau pengetahuan atas apa yang dapat Anda lakukan dengan sangat baik. Inilah salah satu bentuk ketakutan karena ketakutan biasanya didasarkan atas usaha untuk memenuhi apa yang menurut Anda harus Anda lakukan, bukan menjadi diri Anda sendiri. Ketakutan adalah berusaha menjadi orang lain. Dalam pengertian ambisi, ketakutan adalah mengejar sesuatu yang salah pada tingkat dasar identitas pribadi Anda sendiri. Spesialis sukses. Di kalangan spesialis, individu yang paling sukses mengenali kualitas sejak dini. Mereka tahu apa kekuatan mereka dan apa yang mereka nikmati lakukan, dan mengarahkan karir mereka ke arah tersebut. Ambisi mereka menampilkan diri selaras dengan sifat utama mereka.
Mereka mengambil jurusan yang tepat di sekolah, contohnya mereka bekerja untuk perusahaan yang membutuhkan keterampilan khusus mereka dan mencari mentor yang dapat membantu mereka mengembangkan kelebihan alami mereka. Kunci sukses bagi mereka adalah memfokuskan ambisi ke arah yang paling baik. Bagi seorang spesialis, bahaya ada dalam ketakutan untuk mengakui mana arah yang sebenarnya mereka tuju. Jika seorang spesialis, salurkan ambisi Anda di dalam parameter yang paling tidak mungkin Anda langgar. Generalis pemenang. Sebaliknya, beberapa orang diberi bakat di dalam banyak bidang tetapi malah menjadikan kelebihan tersebut titik lemah. Boleh saja menjadi seorang generalis, tetapi tidak boleh memaksakan diri. Banyak generalis mengalokasikan kemampuan mereka ke berbagai bidang tetapi gagal berprestasi menonjol di bidang manapun. Jika Anda seorang individu dengan berbagi bakat seperti ini, jangan takut untuk memfokuskan ambisi Anda. Ketika bekerja di suatu bidang tertentu, jangan pecah konsentrasi atau tertarik oleh sesuatu yang lain. Berfokus pada satu area saja. Idealnya, bidang tersebut adalah bidang di mana keterampilan Anda akan membantu Anda benar-benar terbang. Bidang tersebut sebaiknya adalah bidang yang dapat membantu Anda meraih cita-cita masa depan dan yang akan mengekspresikan ambisi Anda di dalam konteks yang lebih luas, yakni organisasi Anda. Jika dapat melakukan hal ini, Anda tidak hanya akan sukses di dalam perusahaan, tetapi juga di mata hakim yang paling penting, diri Anda sendiri. Jadi, kategori pertama ketakutan yang menghalangi ambisi Anda adalah ketakutan mengenali siapa diri Anda sebenarnya, jenis bakat apa yang Anda miliki, dan memaksimalkan bakat tersebut. Ketakutan tersamar sebagai ketidaksabaran. Ketakutan jenis kedua menampilkan diri sebagai ketidaksabaran. Takut meluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuan Anda dan oleh karenanya dengan terburu-buru menyerah atau marah. Ini sesuatu yang sering terjadi di dalam lingkungan perusahaan, dan khususnya di kalangan mereka yang sangat ambisius. Anda ingin melanjutkan sekencang mungkin ketika Anda melihat peluang terbuka. Insting Anda adalah rebut, meski Anda tahu di dalam hati Anda sebenarnya belum siap untuk hal tersebut. Lalu, selanjutnya ada ketakutan di bawah tekanan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di dalam mungkin pada tingkatan bawah sadar, ketakutan mengembang, tanggung jawab lebih besar selalu ada. Tekanan tambahan membuat Anda ketakutan, tetapi tidak ingin menghadapinya. Anda ingin membuat ambisi itu saja kualitas yang menentukan keberadaan Anda. Akan tetapi itu ambisi agresif, bukan ambisi asertif. Para pemimpin yang ambisius secara asertif secara akurat mengukur karir dan diri mereka sendiri. Berdasarkan pengukuran tersebut, sesekali mereka menerima tekanan tambahan dan kali lain tidak. Orang yang jatuh, berdebum, dan terbakar mungkin menganggap bahwa pilihannya hanya menjadi seorang pemimpin atau seorang pengikut. Mereka mungkin menganggap bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang tidak pernah merasa kecut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anda mengatakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak takut apapun. Ketika Anda sebenarnya takut sesuatu yang lain, selain itu, Anda mengabaikan sesuatu yang membuat Anda benar-benar ketakutan. Jadi, ketakutan jenis ketiga adalah takut terhadap tekanan. Bukan hanya takut menerima terlalu banyak tekanan, tetapi juga takut mengakui bahwa terlalu banyak itu memang ada. Takut melihat keterbatasan. Jangan mengabaikan fakta bahwa Anda dapat menjadi seorang pemimpin yang ambisius secara asertif dan sukses luar biasa tanpa ingin menjadi CEO salah satu dari 100 perusahaan terhebat versi Fortune. Anda dapat ingin memimpin tanpa ingin memimpin semua orang. Anda masih dapat menjadi seseorang yang berpengaruh, bahkan meski 1 atau 2 orang lebih berpengaruh daripada Anda. Tidak ada salahnya keinginan seperti ini. Ambisi asertif artinya menginginkan kesuksesan menurut definisi Anda sendiri. Akan tetapi jangan takut mengakui Anda punya keterbatasan dan bahwa Anda bahkan ingin memiliki keterbatasan. Bukan berarti Anda tidak ambisius.
Anda tetap ambisius hanya menurut batasan Anda sendiri. Menghormati diri Anda sendiri dan orang lain. Inilah poin kuncinya. Bahkan meski Anda adalah seorang manajer yang sangat agresif dan berhasil sampai ke puncak, pekerjaan Anda akan jauh lebih mudah jika anggota tim mendukung Anda. Bagaimana citra Anda jika semua orang meninggalkan Anda? Jika Anda memang benar-benar cemerlang, berbakat dan ambisius, jangan takut. Anda akan diperhatikan, tidak perlu berkoar-koar, apalagi dengan cara merugikan orang lain. Bahkan memuji orang-orang di sekitar Anda adalah salah satu cara yang hebat untuk menjadi ambisius secara asertif. Pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang juga memberdayakan orang lain. Intinya bukanlah tentang menjadi orang yang ramah atau kasar, polisi baik atau polisi jahat, daripada berpikir tentang baik atau buruk. Berpikirlah tentang percaya atau tidak percaya, dan percayai diri Anda sendiri sebesar-besarnya. Ini bukan sebuah konsep yang mudah dimengerti. Begitu menggodanya keliru menganggap agresivitas murni sebagai ambisi asertif. Keserakahan dan ketidakpekaan adalah kekuatan psikologis kuat yang makin diperkuat di dalam dunia bisnis. Dengan mengelakkan godaan-godaan semacam itu, Anda mungkin akan melewatkan sejumlah keuntungan jangka pendek. Akan tetapi pada akhirnya Anda akan memanen rasa percaya dari orang lain dan memperoleh ganjaran jangka panjang. Di bab selanjutnya, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang ambisi asertif dengan penekanan pada cara Anda memaksimalkannya pada cara anggota tim. Dale Carnegie berkata, ketika berhubungan dengan orang, ingatlah bahwa Anda tidak sedang berhubungan dengan makhluk logika, tetapi makhluk yang emosi, makhluk yang penuh prasangka dan termotivasi oleh kesombongan dan kepalsuan. Bab 14. Memaksimalkan hasil dengan ambisi asertif. Memimpin dengan contoh. Di antara ribuan perangkat dan teknik kepemimpinan, gagasan bahwa Anda mesti melaksanakan apa yang dikatakan masih yang paling penting. Tidak peduli apakah Anda seorang pelatih klub sepak bola profesional, kepala sebuah perusahaan multinasional, atau orang tua dari sebuah keluarga yang sedang tumbuh. Setiap pemimpin hebat tahu rahasia ini dan menggunakannya setiap saat, setiap hari. Memimpin dengan contoh tidak hanya memerintahkan anggota tim Anda, tetapi juga menginspirasi mereka untuk memperoleh hasil-hasil yang lebih hebat. Dengan cara ini, memimpin dengan contoh memantik ambisi asertif. Jika Anda menunjukkan apa yang perlu terjadi, bukan hanya mengatakannya, Anda dan tim Anda akan mencapai tujuan tersebut lebih cepat. Cara ini dapat mendatangkan masalah bagi pemimpin yang lebih suka anak buah mereka. Melakukan seperti yang saya katakan dan bukan seperti yang saya lakukan. Apa yang Anda ingin orang lakukan tidak penting. Jika tidak sudi memberi contoh, Anda tidak efektif. Terakhir, jika Anda berkepentingan meningkatkan kinerja anggota tim Anda, pesan harus datang dari atas ke bawah. Pemimpin teladan. Sebelum mengambil peran baru, Mike sudah diberi penjelasan sekilas atas masalah yang dihadapi. Intinya, armada penjualan gagal memenuhi target yang ditetapkan. Jika keadaan tidak membaik, Mike terpaksa memecat karyawan lama dan mengganti mereka dengan tim baru. Keadaan benar-benar serius. Mike paham jika segalanya harus membaik bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi orang-orang yang bekerja padanya. Berbekal pengetahuannya atas bagian pemasaran sebelum ia mengambil alih, Mike tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Singkatnya, kepala bagian yang lama tidak memberi contoh kepemimpinan yang baik. Tidak ada masalah dengan tim tersebut secara umum. Mereka hanya meneruskan pesan yang mereka terima, maka banyak bicara sedikit bekerja. Hanya dalam beberapa minggu, bagian pemasaran terlihat seperti sebuah tim yang benar-benar baru. Mereka menikmati pekerjaan, berkomitmen terhadap sasaran, dan ambisius terhadap masa depan mereka.
Hasilnya dengan segera membaik dan mereka sedang dalam perjalanan memecahkan rekor perusahaan. Apa yang terjadi jika semua orang di bagian tersebut diganti dalam usaha memecahkan sebuah masalah? Jawabannya tidak ada. Takkan terjadi apa-apa kecuali ada perubahan gaya kepemimpinan kepala bagian. Yang hilang bukannya para pekerja berbakat, tetapi contoh benar untuk mereka ikuti. Ketika keadaan mulai berubah, anggota tim tidak berubah. Kepemimpinan dan harapanlah yang berubah. Sekarang, dengan mencamkan prinsip penting pertama, kita dapat melihat beberapa teknik ampuh yang dapat Anda gunakan untuk menanamkan ambisi asertif di dalam anggota tim Anda. Dan setelah itu menikmati kinerja maksimal dari mereka sekarang dan dalam jangka yang panjang. Beberapa menit pertama setiap hari adalah kuncinya. Sebagai contoh, ketahuilah bahwa beberapa menit pertama hari ini selalu merupakan waktu terpekan Anda jalani bersama tim. Anda dapat menentukan irama hari tersebut, menginspirasi setiap orang untuk mencapai hasil yang lebih hebat, atau memimpin mereka tanpa ambisi atau energi. Pilihannya terserah Anda. Mengingat pentingnya memulai setiap hari dengan awal yang baik, ada beberapa 4 taktik spesifik untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, datang lebih awal. Kedua, pertahankan level energi Anda tetap tinggi. Ketiga, sambut tim Anda dengan antusiasme dan humor. Lalu yang keempat, susun rencana tindakan yang jelas. Kemalasan. Bersama pembicara kita tentang ambisi asertif, keliru untuk tidak sekilas membahas kebalikan dari ambisi. Itu adalah kemalasan. Mengabaikan keberadaan orang malas di tempat kerja, bak menolak mengakui kehadiran seekor gajah di ruang rapat. Orang malas ada di mana-mana. Mereka adalah orang-orang yang bekerja setengah hati, seperempat hati, atau bahkan tanpa hati sama sekali. Membawa masalah ini ke permukaan bukan berarti bersikap secara negatif. Ini adalah sikap yang jujur. Sekedar mengakui apa masalah yang menjadi sehingga dapat diatasi secara efektif. Pemalas, seperti semua lainnya, makin canggih saja di abad ke-21. Mereka memiliki banyak trik agar terlihat seperti melakukan sesuatu. Salah satu yang paling umum adalah yang disebut mamut berbulu. Di zaman es, pemburu dan peramu primitif punya sebuah impian. Mereka berusaha mencari seekor binatang yang sangat besar dan berdaging sehingga seluruh suku dapat makan selama setahun. Binatang itu adalah mamut berbulu. Akan tetapi, mamut berbulu juga ditemukan di zaman modern ini. Mereka jarang, tetapi jika seorang pemalas dapat menemukannya, nilainya serata emas. Anda tahu, ketika berhasil melakukan sesuatu, seorang pemalas akan enak-enak duduk di atas keberhasilan tersebut sampai akhirnya keberhasilan tersebut berubah menjadi batu. Ketika berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, mereka menganggap tidak perlu melakukan apapun lagi selama beberapa bulan ke depan. Itulah indahnya mamut berbulu. Masalahnya adalah, pemalas sebenarnya sangat merugi. Anda dapat menemukan sebuah ceruk yang aman di dalam organisasi hanya dengan mengikuti arus, tetapi takkan pernah dapat bergerak naik. Akan tetapi, pada akhirnya tidak ada yang lebih sulit dan melelahkan selain merasa bosan sepanjang waktu. Juga tidak ada hal lain yang lebih membuat tertekan. Jadi, ketika menemukan kemalasan pada salah satu anggota tim Anda, jangan ragu untuk mengkonfrontir dan menjelaskan bahaya-bahayanya. Ini demi kepentingan organisasi dan juga individu yang bersangkutan. Pada awalnya, orang tersebut mungkin merasa tersinggung atau marah, tetapi akhirnya akan berterima kasih kepada Anda. Kegagalan sebagai tanda yang positif. Bahkan, meski Anda berhasil menanamkan ambisi asertif di dalam tim Anda, ada kalanya segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan semua orang. Sebaiknya Anda tidak hanya menduga hal ini akan terjadi, tetapi juga mengharapkannya. Mengapa? Jika tidak terjadi kegagalan tertentu di antara anggota tim Anda, target mungkin belum ditetapkan cukup tinggi.
Dengan kata lain, belum ada cukup ambisi secara asertif. Mari kita lihat lebih dekat apa artinya. Anda tidak boleh mengundang kegagalan, akan tetapi kegagalan akan memaksa Anda melihat fakta bahwa jutaan gagasan hebat terbuang percuma setiap tahunnya. Kepentingan Anda sebagai seorang pemimpin adalah memastikan tim Anda membuang sedikit mungkin gagasan hebat semacam itu. Sebagai langkah pertama ke arah hal ini, ketahuilah proses berpikir di dalam kepala karyawan perusahaan saat ini. Hadapi fakta bahwa pikiran anggota tim Anda adalah medan pertempuran. Sebuah wilayah di mana energi negatif dan positif selalu berperang. Tugas Anda adalah memastikan energi positiflah yang menang. Energi positif tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ambisi alami setiap manusia untuk berhasil. Setiap hari baru menawarkan peluang baru untuk tumbuh, belajar, dan melangkah maju dari hari sebelumnya. Definisi kesuksesan berbeda tiap orang, tetapi gagasan dasarnya yakni meraih mimpi dan cita-cita, membuat kita bersemangat dan terinspirasi. Dorongan untuk sukses dan berprestasi sangatlah kuat. Tetapi sesekali kekuatan negatif dapat memenangkan perang dalam waktu yang sangat lama. Jika dibayarkan, kekuatan negatif ini dapat memenangkan perang dalam sekejap mata. Yang membuat kekuatan negatif begitu berbahaya adalah pada kenyataannya, Anda tidak dapat begitu saja menemukannya dari sananya. Kekuatan ini selalu berada di balik layar. Rasa takut akan kegagalan. Membiarkan kekuatan negatif ketakutan mendominasi hari kerja anggota tim Anda sama dengan merampok sesuatu yang sangat berharga dari mereka dan juga perusahaan. Sesuatu yang sangat berharga tersebut bukan hanya hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari mengambil risiko pada inisiatif baru. Sesuatu yang sangat berharga tersebut yaitu mengambil risiko sebagai sebuah tujuan sendiri. Memang, ada banyak kesempatan di mana tidak sesuatu pun diperoleh meski Anda sudah bekerja setengah mati. Bahkan, seringnya kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Kadang, bahkan organisasi terpaksa harus mengeluarkan biaya. Akan tetapi, jalan terpasti menuju kegagalan adalah tidak mengambil risiko gagal jangka pendek. Jadi, kekuatan mana yang akan mengisi kepala anggota tim Anda hari ini? Jawabannya benar-benar terserah Anda, tergantung energi dan atmosfer yang Anda ciptakan di dalam tim Anda dan khususnya di dalam diri Anda sendiri. Wejangan lama mungkin berbunyi hindarilah kegagalan dengan cara apapun, tapi para pemimpin yang ambisius secara asertif malah mengharapkan dan menyambutnya. Menciptakan ambisi asertif dalam tim Anda. Ketika berbicara tentang menciptakan ambisi asertif di dalam anggota tim Anda, kita perlu membedakan teori dan praktik. Mudah untuk melihat mengapa lebih baik punya sebuah tim yang ambisius daripada yang berpuas diri. Akan tetapi, dalam praktiknya apa yang Anda dapat lakukan secara khusus untuk mewujudkan tim seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cermati proses 3 langkah yang dapat Anda lakukan mulai hari ini. Menciptakan budaya belajar. Langkah pertamanya adalah menciptakan budaya belajar di dalam tim Anda. Buatlah sebuah program yang secara konsisten menampilkan tren, riset, teknik, dan perangkat terkini industri Anda. Anda dapat misalnya menugasi anggota tim yang berbeda tiap hari untuk membagi sesuatu yang telah mereka pelajari. Sesuatu tersebut dapat diambil dari jurnal profesi, situs web internet, atau pengalaman langsung di tempat kerja. Cara ini akan memuaskan kebutuhan yang sangat kuat dan manusiawi di dalam anggota tim Anda. Cara ini akan menjawab kebutuhan mereka untuk belajar dan tumbuh. Pendidikan adalah permainan menang kalah.
Jika tidak mau mempelajari hal baru, tak hanya berjalan di tempat, Anda akan tertinggal jauh dan cepat karena konsep dan ide-ide baru selalu datang dengan kecepatan yang luar biasa. Anda harus selalu mengetahui hal-hal tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Ada tak terhitung sumber daya untuk membantu Anda dengan proses pendidikan berkelanjutan. Membeli buku dan majalah adalah salah satu langkah termurah yang Anda dapat lakukan. Anda dapat membuat perpustakaan di tempat kerja, atau meninggalkannya begitu saja agar dibaca orang jika mereka ada waktu. Pendidikan tidak harus berlangsung di dalam lingkungan akademis resmi, dan buku tidak harus ditaruh di rak untuk dibaca, bahkan sebaliknya. Mungkin tidak seharusnya buku-buku ditaruh di sana. Setiap kasus unik. Sebelum kita menutup pembicaraan tentang ambisi asertif, ada satu hal lagi yang perlu diperjelas dan dipertegas. Penting untuk mengatakan bahwa setiap orang harus produktif dan proaktif dan bahwa Anda harus melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menciptakan hal tersebut. Akan tetapi, makan sejati perkataan tersebut dapat sepenuhnya berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Terlalu banyak manajer atau pemimpin yang berusaha memotivasi tim mereka dengan pendekatan pukul rata. Orang-orang di dalam tim Anda ibarat kacang rebus dan kue apel perbedaannya. Setiap orang memerlukan bentuk motivasi tersendiri. Dan terserah Anda untuk mencari tahu apa bentuk motivasi tersebut dalam tiap kasus. Apa yang membuat mereka bergairah, apa yang membuat mereka mati rasa, mungkin perlu sedikit waktu dan usaha. Namun, menemukan motivator ampuh yang mendorong orang-orang Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri dan tim Anda. Bersikaplah ambisius secara asertif dalam usaha penemuan tersebut. Bab 15. Menyelesaikan konflik secara asertif. Pelajaran berharga Lincoln tentang penyelesaian konflik. Tahun 1842, Abraham Lincoln berumur 32 tahun dan menjadi senator negara bagian Illinois. Lincoln sudah lama dikenal sebagai seorang pengacara pekerja keras, seorang atlet dan pandai menyampaikan cerita-cerita lucu. Ia juga senang menulis rajuk, rencana, dan surat untuk redaksi surat kabar setempat. Sering tulisan-tulisan dibungkus dengan humor yang menertawai diri sendiri. Meski tidak selalu, sesekali Mary Todd, sang calon istri, membantunya menulis surat yang akan dikirim ke surat kabar tersebut. Dan kerjasama ini cenderung menghasilkan tulisan dengan gagasan yang lebih galak. Biasanya, Lincoln dan Mary menggunakan nama samaran, Rebecca, di akhir tulisan mereka. Untuk melindungi identitas para perempuan, Lincoln mengaku bertanggung jawab atas semua surat tersebut. Tetapi Schultz sama sekali tidak puas. Bahkan, ia menantang Lincoln berduel. Lincoln tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut. Tetapi pilihan ini menandai titik balik sejati dalam apa yang sekarang disebut people skill-nya. Untungnya, ketika duel hampir dimulai, Schultz segera menyadari bahwa jangkauan tangan Lincoln yang panjang takkan dapat ditandinginya. Lincoln mempertegas hal ini dengan menjangkau kepala Schultz, memakai pandangannya dan menyabet putus beberapa cabang pohon. Pada titik ini, teman-teman kedua orang ini turut campur dan pertarungan dihentikan. Begitu pula konflik antar mereka. Kedua orang ini bersalaman dan pulang. Akan tetapi, Lincoln berhasil memperoleh sesuatu yang sangat penting dan tidak pernah lagi menulis surat tanpa nama. Ia tidak lagi mengarahkan kecerdasannya ke orang lain di depan publik. Bertahun-tahun kemudian, ia mengakui bahwa insiden dengan Schultz adalah kenangan yang paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Tak diragukan, juga yang paling penting, dengan pelajaran yang dipetik dari kejadian tersebut, ia mampu menemukan rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap negara bagian di selatan setelah kekalahan mereka dalam perang saudara.
Peristiwa monumental tersebut memainkan peran penting dalam penolakannya atas hukuman berat yang disarankan banyak pihak. Juga perlu dicatat bahwa selama perang tersebut, Lincoln mengangkat bekas musuhnya Shields sebagai salah seorang jenderal pasukan Union. Dalam membahas konflik di tempat kerja dan cara Anda menyelesaikan secara asertif, kita akan membuat perbedaan antara dua jenis situasi. Yang pertama adalah situasi di mana Anda terlibat secara langsung sebagai salah satu pihak yang berkonflik, dan yang kedua adalah situasi di mana Anda adalah pihak ketiga atau mediator, terlibat dalam sebuah konflik. Melihat sebuah situasi konflik, sebaiknya mulai dengan mengidentifikasi variabel-variabelnya. Inilah tempat di mana kemungkinan sejati untuk perubahan atau penyesuaian ada. Ketika menjadi salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik, kadangkala Anda melihat banyak sekali area ini dan kadang sedikit sekali. Salah satu elemen di dalam konflik selalu terbuka untuk berubah. Dan elemen tersebut adalah pikiran, perasaan, dan respon pribadi Anda. Bahkan, meski pihak lawan tampaknya sama sekali tidak mau berubah, Anda masih dapat memberikan pengaruh yang positif. Semua terserah Anda. Memang, ego Anda bisa ikut campur, tetapi bersikap fleksibel sampai tingkatan tertentu tidak berarti Anda membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri Anda. Lakukan penilaian secara jujur. Pertama, lakukan penilaian secara jujur atas pertimbangan kekuatan di dalam situasi spesifik. Yang paling sulit dalam berbisnis adalah fakta bahwa situasi tertentu dapat berubah total tanpa perasaan. Ketika masalah uang dan tempat kerja terlibat, betapa mengesankan bagaimana segala sesuatu dengan cepat terbakar habis. Semua akan siang tertira bersama perusahaan. Dan pertandingan kasti tidak berarti apa-apa ketika perlu tamu godam di kantor. Ironisnya, ketiadaan emosi seperti ini membuat konflik bisnis lebih mudah diatasi dibanding ribut-ribut antar pasangan, anggota keluarga, atau teman akrab. Di dalam konflik tersebut, ada masalah perasaan yang sangat dalam yang membuat penyelesaian secara tuntas sangat sulit dicapai. Di dalam konflik bisnis, Anda mungkin akan terkejut mengetahui betapa kecil arti perasaan pribadi ketika gesekan terjadi. Cara membawa diri ketika terlibat konflik. Jika terlibat di dalam sebuah konflik, bayangkan bagaimana anak kecil bersikap ketika bertengkar di dalam bak pasir. Dan jangan bertindak seperti itu. Jangan menghina orang, jangan menunjuk-nunjuk. Dan jangan berlaku bak Anda sama sekali tak bersalah dengan mengorbankan pihak lain. Taktik seperti itu hanya meningkatkan pembenaran diri dan perilaku defensif lawan bicara. Lebih baik bicara tentang perilaku Anda sendiri daripada orang lain. Jika merasa tidak sabar, katakan saja, "Saya akan menunggu sampai Anda selesai berbicara." Daripada, "Mengapa dari tadi belum selesai ngomongnya?" Memang, tidak selalu mudah menahan diri semacam itu. Tetapi taktik ini lebih produktif dalam jangka yang panjang. Poin kunci lainnya yaitu tetap berfokus pada saat ini atau masa mendatang. Jangan terjebak di dalam masa lalu. Mengungkit-ungkit apa yang terjadi minggu lalu atau tahun lalu bukanlah ide yang bagus di dalam konflik bisnis, apapun pesan yang ingin Anda tekankan. Orang sering menyebutnya kesuksesan masa lalu sebagai salah satu cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan sekarang. Ingat, apa yang telah saya lakukan untuk perusahaan ini tahun lalu. Jangan perlakukan saya seperti ini dong. Tentu saja, mungkin semua argumen itu benar adanya. Tetapi terlalu sentimental, seperti telah dikatakan. Kelebihan dan kekurangan hubungan bisnis adalah bahwa hubungan semacam itu pada dasarnya tidak melibatkan emosi. Perkawanan bisnis sangat signifikan ketika segala hal berjalan mulus. Ketika masalah muncul di tempat kerja, mengesankan betapa cepatnya sahabat baik menjadi orang asing. Daripada berbicara tentang masa lalu, tekankan apa yang dapat Anda kontribusikan sekarang dan di masa yang akan datang. Asalkan konflik tersebut berakhir dengan hasil yang memuaskan.
Ini kartu truf Anda. Inilah cara Anda dapat menunjukkan bahwa semua orang diuntungkan jika kebutuhan Anda dipenuhi. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa menampilkan diri sebagai aset yang sangat berarti bagi masa depan organisasi, posisi Anda sangat lemah. Jadi selalu ketahui apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh perusahaan dan mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak mungkin dipenuhi tanpa kontribusi Anda. Masih tentang masa lalu. Hindari menggunakan kata-kata dan frasa tertentu yang cenderung memperpanjang masalah lama dan menyeretnya ke dalam situasi sekarang. Jika diskusi mulai memanas, misalnya Anda tanpa sadar mungkin berkata, "Anda selalu begitu," atau "Anda selalu saja berbuat seperti itu." Gambaran dan generalisasi negatif seperti ini cenderung benar-benar terjadi. Dalam berusaha menyelesaikan sebuah konflik, lebih baik kenali perubahan positif, betapapun kecilnya, dan memperkuatnya. Komunikasi nonverbal. Sejauh ini, dalam pembicaraan tentang penyelesaian konflik, kita berfokus sebagian besar pada apa yang dikatakan. Kita memberi tekanan pada apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh. Akan tetapi, kenyataan 90% dari interaksi antar individu terjadi lewat komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terdiri atas ekspresi wajah, gerakan, dan bahasa tubuh secara umum. Juga dapat termasuk pilihan Anda berpakaian, apa jenis makan siang Anda, atau apakah Anda datang awal atau terlambat ke pertemuan. Orang cenderung lebih bereaksi kepada apa yang kita pikir seseorang maksudkan daripada apa yang mereka ingin katakan atau sebenarnya katakan. Umumnya terjadi di dalam situasi konflik. Alasan ini Anda perlu memberi perhatian terhadap tanda-tanda nonverbal sebesar perhatian terhadap kata-kata Anda. Bahkan, begitu dahsyatnya kekuatan bahasa tubuh sehingga kepercayaan dapat tercipta atau hilang dalam sekejap. Jadi jangan salah, komunikasi nonverbal yang baik adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Pada tingkatan yang paling jelas, bahasa tubuh yang positif berarti tersenyum, menjalin kontak mata, dan berdiri tidak terlalu dekat ataupun terlalu jauh dari lawan bicara. Akan tetapi ada yang lebih dari sekedar hal-hal tersebut. Ketika Anda menyelaraskan atau bercermin pada posisi tubuh, gerakan, dan nada suara lawan bicara, otak mereka menerima sinyal yang sangat meyakinkan. Pesan yang disampaikan bahasa bercermin Anda adalah, "Hei, orang ini sama persis seperti saya." Karena orang mempercayai mereka yang paling mirip dengan mereka. Anda dapat menganggap komunikasi nonverbal sebagai semacam tarian. Anda mengikuti tetapi dengan mengikuti dengan baik. Pada akhirnya Anda akan memimpin. Sekali lagi, inilah salah satu cara yang baik untuk mencegah konflik dan juga menyelesaikan secara positif. Kuncinya adalah selalu lakukan hal sehalus dan setidak kentara mungkin. Tujuan bercermin, sebagai contoh, bukanlah secara persis meniru apa yang lawan bicara lakukan. Bukan sekedar ikut-ikutan menggaruk kepala ketika lawan bicara menggaruk kepala. Sebaliknya, bercermin adalah membuat lawan bicara merasa nyaman dengan berusaha menangkap arti tindakan mereka, sambil menyembunyikan maksud mereka di luar kesadaran mereka. Jadi, sekarang mari kita bahas beberapa teknik khusus untuk memperoleh hasil semacam ini. Pertama, sinkronkan diri Anda dengan memastikan bahasa tubuh, kata-kata, dan nada suara Anda dengan selaras. Kedua, ketika berbicara keras dengan seseorang, jaga kontak mata tanpa melalak atau melotot, dan jangan lupa berkedip. Ketiga, ukur atmosfer dan semangat interaksi tersebut dan samakan energi lawan bicara Anda. Keempat, usahakan terdengar positif dan antusias, bahkan meski diskusi mulai memanas. Kelima, jika tahu Anda akan menghadiri sebuah pertemuan di mana konflik mungkin terjadi, pastikan untuk berpakaian secara pas. Terakhir,
Setelah rapat di mana konflik telah dikemukakan, adalah ide baik untuk memberikan catatan tulisan tangan yang singkat dan tulus kepada pihak lain dalam nada yang positif dan berdamai. Catatan semacam ini bukan sekedar alat komunikasi. Catatan semacam ini sebenarnya adalah sebuah imbalan, dan ketika Anda memberi seorang imbalan, mereka cenderung akan membalasnya. Bab 16. Manajemen konflik dan negosiasi secara asertif. Mengelola konflik. Jika seperti kebanyakan orang, Anda mungkin akan berusaha menghindari atau mengingkari konflik yang muncul. Yang lebih baik adalah menggunakan konflik sebagai panggung bagi keterampilan kreatif dan asertif Anda. Perusahaan modern semakin kurang memperhatikan jabatan dan kekuasaan resmi. Batas-batas tanggung jawab dan otoritas juga semakin kabur. Akibatnya, konflik atau potensi konflik akan semakin meningkat di tempat kerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, keterampilan bernegosiasi dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan karir Anda. Selain itu, ada beberapa teknik yang sangat spesifik dan ampuh yang dapat menjadikan Anda seorang negosiator yang efektif mulai sekarang. Negosiator yang terampil selalu mengawali langkah dengan sebuah konsep yang sangat penting di dalam pikirannya. Mereka tahu penting untuk memuaskan kebutuhan pribadi mereka, tetapi juga mengerti pentingnya memuaskan pihak lain. Tujuannya adalah Anda merasa konflik telah berhasil diselesaikan, dan pihak-pihak lain juga merasa begitu. Singkatnya, Anda perlu membidik solusi menang-menang. Yang menakjubkan, negosiasi yang bagus menghasilkan situasi. Meski kelihatannya seperti menang kalah, sebenarnya hampir semua negosiasi mengandung unsur menang-menang. Yang sulit adalah menemukan situasi seperti itu. Untuk mewujudkan atau membantu Anda situasi seperti itu, mari kita simak 3 prinsip strategi mendasar berikut. Pertama, berkomitmenlah kepada pendekatan semua menang. Kedua, perjelas apa yang Anda inginkan dan mengapa Anda menginginkannya. Terakhir, siapkan rencana A dan rencana B, atau posisi mundur yang matang. Rencana B adalah keadaan di mana Anda perlu mengakhiri sebuah negosiasi tanpa penyelesaian apapun. Meski tampaknya seperti skenario terburuk, keterampilan asertif akan mencegah skenario semacam ini makin memburuk. Pola pikir Anda adalah kuncinya. Peluang untuk memperoleh solusi menang-menang makin besar jika Anda mendekati negosiasi dengan perasaan berdaya seperti ini. Dari perspektif tersebut, jauh lebih mudah bagi Anda untuk menunjukkan ketertarikan Anda pada masalah lawan bicara, dan keteguhan hati Anda untuk menemukan solusi menang-menang. Anda dapat melakukan hal ini dengan berusaha menciptakan alternatif yang sangat bernilai bagi orang lain, dengan mengucapkan opsi yang selaras dengan kepentingan lawan bicara atau bahkan membiarkan lawan menyatakan dirinya menang. Kepribadian yang akomodatif. Tipe kedua adalah kepribadian akomodatif. Bisa seseorang memimpin ataupun bawahan. Apapun status mereka di dalam organisasi, mereka lebih memperhatikan apa yang orang lain inginkan daripada keinginan mereka sendiri. Kadang, untuk menghindari konflik, mereka tidak bernegosiasi dan melepaskan kepentingan pribadi mereka. Karena negosiasi melibatkan konflik, penting bagi orang semacam ini untuk mendesakkan kompromi tertentu. Inilah cara satu-satunya agar mereka bisa menjadi peserta yang efektif dalam suatu usaha yang komersial. Menerapkan pola pikir kolaboratif. Penting dipahami bahwa negosiasi tidak dapat dipelajari semata dengan mengikuti rumus-rumus baku dalam berperilaku dan menerapkannya pada semua situasi. Negosiasi akan berhasil jika setiap orang dapat diandalkan untuk bertindak rasional dan tak terduga. Akan tetapi, bukan begitu kenyataannya, karena orang sering emosional dan tidak rasional. Untuk dapat bernegosiasi dengan baik, Anda mesti bersiap menggunakan beragam pendekatan tergantung siapa lawan bicara Anda. Kata kuncinya adalah bersiap. Anda perlu mempersiapkan diri dengan mengetahui apa yang Anda dan lawan bicara inginkan. Bersiaplah menghadapi perilaku lawan bicara yang mungkin sangat menjengkelkan atau terlalu mudah menyerah.
Juga bersiaplah untuk mengubah elemen-elemen tersebut menjadi sebuah penyelesaian menang-menang. Bersikap jelas tentang keinginan dan kebutuhan Anda. Inilah prinsip strategis kita yang kedua. Setelah berkomitmen pada penyelesaian menang-menang, bersikaplah jelas tentang apa yang Anda inginkan dan mengapa. Bedakan dengan jelas keinginan-keinginan dan kebutuhan sejati Anda dari keinginan-keinginan serta kebutuhan yang sifatnya semua sama saja. Jangan berfokus pada ukuran untuk bentuk meja, karena bukan itu inti sebuah negosiasi. Ketiga, sebutkan dengan jelas situasi-situasi seperti apa yang ingin hindari selama negosiasi. Atau dengan kata lain, adakah situasi-situasi yang ingin Anda hindari? Jika tidak ada, carilah, karena dalam negosiasi serius manapun Anda mesti bersiap menarik diri jika melihat kebutuhan sejati Anda tidak dapat dipenuhi. Jika punya $200.000 untuk membeli sebuah rumah dan sang penjual ingin $400.000, Anda dapat memulai sebuah negosiasi asertif. Anda dapat mencari berbagai topik ringan untuk dibahas dan mungkin konsensi tertentu dapat dicapai untuk masing-masing pihak. Akan tetapi, jika si penjual tetap tidak mau mengubah harganya, Anda mesti siap mundur. Setelah terbukti tidak menjanjikan, jangan berusaha mengubah negosiasi yang gagal menjadi mesin tawar-menawar, karena mesin seperti itu tidak ada di dunia nyata. Bersikap jelas apa rencana B Anda. Rencana B adalah sebuah konsep yang sangat bermanfaat ketika Anda hendak melakukan negosiasi. Rencana B adalah arah yang akan Anda ambil jika sama sekali gagal mencapai suatu kesepakatan. Jika Anda bernegosiasi tentang gaji, misalnya alternatif Anda dapat terdiri atas mencari kerja di tempat lain, mencari kerja lebih lama, atau mempertahankan pekerjaan Anda yang sekarang. Ini titik acuan yang sangat penting, karena penarikan diri Anda atau rencana B menghasilkan percabangan ke arah penyelesaian. Hasil negosiasi tersebut harus sama atau lebih baik dari rencana B Anda. Menentukan rencana B atau posisi menarik diri Anda tidak selalu mudah. Anda perlu menetapkan nilai-nilai yang tegas untuk beragam alternatif. Misalnya, Anda tahu nilai pekerjaan sekarang, tetapi apakah sepadan kenaikan gaji $5.000 yang mengharuskan pindah ke kota baru? Di dalam negosiasi sederhana, mungkin isunya hanya seperti ini. Akan tetapi, seringnya ada banyak variabel yang membuat posisi Anda untuk menarik diri semakin kabur. Selain itu, menentukan posisi penarikan diri atau rencana B pihak lawan juga harus sama pentingnya. Apabila dan ketika Anda benar-benar telah menyusun rencana B, berikut beberapa hal yang perlu dicamkan. Umumnya, di dalam situasi konflik yang terjadi di tempat kerja, Anda akan terus berhubungan dengan pihak yang berkonflik dengan Anda. Jangan tinggalkan meja perundingan dengan mental yang jatuh. Dan jangan biarkan hal itu juga terjadi pada lawan bicara. Sekali lagi, memang tidak mudah, tetapi terima ini sebagai tes kemampuan bersikap asertif dan people skill Anda. Dengan begitu, Anda akan terbuka terhadap kemungkinan memperoleh hasil yang lebih telak. Memanfaatkan beberapa aspek tak berwujud dalam negosiasi. Selain strategi eksplisit yang sudah kita bahas, ada banyak faktor tak berwujud yang dapat mempengaruhi negosiasi atau suatu konflik. Kata-kata dan bahasa tubuh yang tersamar dapat mengubah proses penyelesaiannya. Perbanyak mendengar daripada berbicara dan jalani kontak mata. Gunakan kata dan bukan tetapi. Kata tetapi mengurangi arti apapun yang diucapkan sebelumnya. Sementara dan mengirim pesan bahwa Anda tertarik pada lawan bicara dan sedang berusaha menyamakan persepsi. Lebih khusus lagi, cermatilah menggunakan telepon, email, dan sarana komunikasi non-visual lainnya. Tidak ada ekspresi wajah, intonasi suara, dan isyarat langsung dapat menghasilkan kesalahpahaman yang luar biasa. Sekali lagi dan sekali lagi, tegaskan ketertarikan Anda pada permasalahan lawan bicara dan keteguhan hati Anda untuk mencari solusi yang sama-sama memuaskan.